aspek informasi dari cabang ilmu linguistik yang muncul secara alamiah dengan disesuaikan melalui bahasa yang tidak dikodekan. Contohnya seperti mempelajari makna kontekstual di balik suatu ujaran. Nah, pragmatik sendiri ini mengarahkan kepada kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Ada beberapa teori tentang ilmu pragmatik, yaitu seperti teori encoding. Teori encoding adalah proses membuat pesan yang sesuai dengan kode tertentu. Contohnya seperti ketika kita akan mengatakan sesuatu, maka otak dan lidah kita otomatis akan bekerja sama untuk menyusun kata-kata dan membentuk sebuah kalimat. Kemudian ada teori decoding. Teori decoding adalah teori kegiatan untuk menerjemahkan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti. Contohnya, seperti ketika Anda membaca buku, kalimat pada buku-buku itu, maka Anda akan melakukan decoding terhadap pesan-pesan yang ada di buku tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ragam bahasa, seperti faktor geografis, faktor kemasyarakatan, faktor situasi. Faktor geografis adalah faktor yang mempelajari di daerah mana bahasa itu dipakai, seperti bahasa di daerah Banyumas. Di daerah Banyumas ini menggunakan bahasa Ngapak. Kemudian ada faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan ini mempelajari siapa yang memakai bahasa dan bagaimana latar belakang masyarakat yang memakai bahasa tersebut. Contohnya seperti masyarakat yang ada di perkotaan tentu akan berbeda penggunaan bahasanya dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Kemudian ada faktor situasi, mempelajari situasi penggunaan bahasa, tempat penggunaan bahasa, dan tema perbicaraan bahasa. Contohnya seperti pada kegiatan-kegiatan formal seperti adanya seminar, upacara bendera, dan lain sebagainya, tentu menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Tindak tutur merupakan sebuah komponen bahasa yang meliputi melakukan perbuatan bahasa dengan menyangkut peserta di dalam sebuah percakapan. Bentuk-bentuk tindak tutur ada 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lokusi merupakan sesuatu hal yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu dengan jelas tanpa ada makna, maksud, atau makna lain. Nah, contohnya seperti Seoul merupakan ibu kota Korea Selatan. Nah, dalam ujaran tersebut hanya bermaksud untuk menginformasikan bahwa negara Korea Selatan memiliki ibu kota yaitu Seoul. Kemudian ada ilokusi, merupakan ilmu yang mempelajari makna atau maksud tersembunyi dari suatu ujaran. Contohnya seperti kata ngebut benjut. Nah, pada ngebut benjut ini sengaja ditulis oleh warga sekitar, itu bisa mempunyai makna tersembunyi. Seperti bisa memberikan informasi bahwa di daerah tersebut ada banyak anak-anak yang agar pengendara untuk tidak mengebut lalu akan menabrak menjadi benjut. Yang kedua, bisa memberikan peringatan atau warning bahwa di daerah tersebut dilarang untuk mengebut, maka akan benjut. Kemudian yang ketiga ada perlokusi. Perlokusi adalah bentuk tindakan akibat sesuatu ujaran agar melakukan tindakan sesuatu. Contohnya pada kalimat udara di sini sangat panas. Nah, maksudnya itu adalah meminta untuk menyalakan AC atau pendingin ruangan. Kemudian ada implikator. Implikator yaitu makna yang menyatakan sesuatu secara tersirat atau tidak langsung. Contohnya, saya haus. Nah, maksudnya untuk meminta air atau minuman. Teori relevansi adalah sebuah kerangka kerja untuk memahami interpretasi ucapan seseorang dengan serelevan mungkin dalam keadaan apapun. Contohnya, seperti seorang penutur itu mengatakan sesuatu dengan sejelas mungkin agar pendengar dapat mudah memahami makna dari topik pembicaraan tersebut.
Kemudian deiksis adalah kata atau frasa yang rujukannya tidak tetap. Jenis-jenis deiksis ada 3, yakni deiksis orang atau personal, deiksis ruang, dan deiksis waktu. Deiksis personal atau orang itu contohnya seperti orang pertama, yaitu aku, saya, kami, dan kita. Pada deiksis orang kedua yaitu engkau, kamu, anda. Dan orang ketiga yaitu ia, dia, dan mereka. Pada deiksis ruang atau tempat itu diberkaitkan dengan lokasi atau tempat si penutur. Dan yang ketiga, deiksis waktu itu seperti pada jam ini, lalu, kemarin, hari ini, dan besok. Yang selanjutnya, peranggapan ialah fenomena-fenomena di dalam bidang ilmu pragmatik yang mempunyai ungkapan yang beranggapan atau berasumsi-asumsi. Contohnya, Yanti mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Nah, asumsinya yakni beranggapan bahwa Yanti ini menginginkan hadiah atau kado-kado yang diberikan oleh teman-temannya. Telah banyak ilmu yang mengungkap pendekatan akan arti teori sebuah makna, yaitu seperti ilmu filsafat, ilmu psikologi, semiotik, dan linguistik. Nah, pada pragmatik ini, konsep tentang makna itu merupakan konsep yang multidisipliner. Pendekatan referensional merupakan pendekatan yang dibentuk dari adanya kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan kemudian disebut denotasional makna. Nah, menurut Jaja Sudarma tahun 1993 menyatakan 3 aspek penting dalam hubungan referensional, yaitu 1. Kata sebagai satuan fonologis, kata sebagai pembentuk makna atau konsep, kata dalam dunia kenyataan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan referensional adalah hubungan antara sebuah kata dan dunia luar bahasa yang dibentuk oleh pembicara. Nah, makna itu sendiri terdiri dari 3 pendekatan, yaitu 1. Makna dalam dunia. Makna ini ada kaitannya dengan konsep panca indera manusia, yang sebenarnya apa yang dilihat dengan mata merupakan langkah untuk menemukan maknanya. Kemudian yang kedua adalah makna dalam pikiran, makna yang tersembunyi selain makna yang tersirat. Yang ketiga adalah makna dalam tindakan. Pendekatan ini berorientasi pada aktivitas seseorang. Fungsi dari makna referensional ini memainkan peran penting dalam pemerolehan bahasa kepada anak-anak. Contohnya, seorang anak bisa membuat kalimat atau ujaran dengan menggabungkan dan situasi-situasi tertentu. Ini merupakan salah satu makna dari referensi makna.